Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Retno Utari dengan NIM 2001317 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi 2020 Kelas 1B Universitas Pendidikan Indonesia. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen Pak Supriyono SPD MPD. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang sumber historis, sosiologis, politis Pancasila sebagai sistem etika. Oke, yang pertama ada sumber historis. Pada zaman Orde Lama, Pancasila sebagai sistem etika masih berbentuk sebagai filosofis Grundslag atau Weltanschauung. Artinya, nilai-nilai Pancasila belum ditegaskan ke dalam sistem etika, tetapi nilai-nilai moral sudah ada di dalam pandangan hidup masyarakat. Pada zaman Orde Baru, Pancasila sebagai sistem etika disosialisasikan melalui penataran P4 dan diinstitusionalkan dalam moda BP7. Apa sih yang dimaksud dengan P4 dan BP7 ini? Jadi P4 adalah penataran yang diselenggarakan tahun 1978 sebagai wujud dari Pancasila yang semula ditujukan bagi pegawai negeri. Sedangkan BP7 adalah Badan Pembinaan, Pendidikan, Pelaksanaan, Pedoman, Penghayatan, dan Pengamalan Pancasila. Pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem etika tenggelam dalam hiruk-pikuk perebutan kekuasaan yang menjurus kepada pelanggaran etika politik. Salah satu bentuk pelanggaran etika politik ini adalah abuse of power. Selanjutnya ada sumber sosiologis. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem etika dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat di berbagai etnik di Indonesia. Misalnya, orang Minangkabau dalam hal bermusyawarah memakai prinsip bulat air oleh pembuluh, bulat kata oleh mufakat, yang artinya kesepakatan yang dicapai melalui musyawarah dan mufakat. Sumber politis. Sumber politis Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma-norma dasar atau Grundnorm sebagai sumber penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pancasila sebagai sistem etika merupakan norma tertinggi yang sifatnya abstrak, sedangkan perundang-undangan merupakan norma yang ada di bawahnya bersifat konkret. Etika politik mengatur masalah perilaku politikus berhubungan juga dengan praktik institusi sosial, hukum, komunitas, struktur-struktur sosial, politik, ekonomi. Etika politik memiliki 3 dimensi, yaitu tujuan, sarana, dan aksi politik itu sendiri. Kemudian ada dinamika Pancasila sebagai sistem etika. Pada zaman Orde Lama, pemilu diselenggarakan secara demokrasi yang diikuti oleh banyak partai politik, tetapi dimenangkan hanya oleh 4 partai politik saja, yaitu PNI, Parmusi, PNU, dan PKI. Karena hal tersebut dapat dikatakan bahwa pemerintahan di zaman Orde Lama tidak mengikuti sistem etika karena pemilunya dianggap terlalu liberal dan juga pemerintah Soekarno menganut sistem demokrasi terpimpin yang cenderung otoriter. Pada zaman Orde Baru, sistem etika Pancasila diletakkan dalam bentuk penataran P4 dan pada saat itu juga muncul konsep manusia Indonesia seutuhnya sebagai cerminan manusia yang sistem etika Pancasila pada era reformasi tenggelam dalam euforia demokrasi. Namun, seiring perjalanan waktu, disadari bahwa demokrasi tanpa dilandasi sistem etika politik akan menjurus pada penyalahgunaan kekuasaan serta machiavelli. Selanjutnya, ada tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, ada tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada zaman Orde Lama. Ini berupa sikap otoriter dalam pemerintahan sebagaimana yang tercermin dalam penyelenggaraan negara yang menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Hal tersebut tidak sesuai dengan sistem etika Pancasila yang lebih menonjolkan semangat musyawarah untuk mufakat.
Kemudian pada zaman Orde Baru, tantangan Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan masalah KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme yang merugikan penyelenggaraan negara. Hal tersebut tidak sesuai dengan keadilan sosial karena nepotisme, kolusi, dan korupsi hanya menguntungkan segelintir orang atau kelompok tertentu. Dan yang terakhir, tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada era reformasi, yakni berupa euforia kebebasan berpolitik sehingga mengabaikan norma-norma moral. Misalnya, munculnya anarkisme yang memaksakan kehendak dengan mengatasnamakan kebebasan berdemokrasi. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.